Pada video kali ini kita bakalan membahas awal kisah dari cerita bagaimana skuter Vespa bisa terlahir. Sebuah kendaraan yang bukan dinilai dari kecepatan dan juga kecanggihannya, melainkan rasa persatuan dan kisah dari setiap generasi sang pengguna. Menjadikan motor ini masih sangat diminati di mata dunia, baik dari yang paling tua hingga generasi skuter paling muda sekalipun. Oke, sebelum kita lanjut, ini dia list teman-teman yang support kita via Saweria di minggu ini. Yang pertama ada Aditya Prada, dan juga Hamba Tuhan. Seperti biasa, terima kasih untuk support kalian, baik yang berdonasi dan juga teman-teman yang selalu meramaikan channel ini. Dan semoga rezeki kita selalu dilancarkan, dimudahkan prosesnya, serta dilipat gandakan. Amin. Sejarah Vespa dimulai 1 abad silam, tepatnya pada tahun 1884. Perusahaan Piaggio didirikan di Genoa, Italia pada tahun 1884 oleh Rinaldo Piaggio. Pada awalnya, bisnis Rinaldo Piaggio sendiri sebenarnya dimulai dari peralatan kapal. Namun saat mendekati abad ke-20, usahanya mulai merambah ke industri transportasi lainnya seperti mesin kereta, gerbong, dan semua hal yang berhubungan dengan kereta api. Dan puncaknya, pada Perang Dunia ke-1, perusahaan ini memproduksi pesawat terbang, helikopter, dan juga kapal laut. Lalu cerita berlanjut lagi di tahun 1917, Piaggio mendirikan sebuah pabrik baru di Pisa dan juga mengambil alih pabrik kecil di Fontedera, Tuscany, Italia. Nah, pabrik yang berlokasi di Fontedera inilah yang menjadi pusat produksi pesawat terbang dan juga komponen-komponennya, mulai dari dasar hingga menjadi pesawat selama Perang Dunia Kedua. Namun, pada Perang Dunia Kedua, pabrikan Piaggio dibom oleh pesawat sekutu. Dibarengi juga dengan kematian sang pendiri Piaggio Rinaldo, tepat 4 tahun setelah dirinya menjadi seorang senat di Kerajaan Italia. Perusahaan pun diteruskan oleh anak-anaknya, yaitu Enrico dan juga Armando Piaggio. Namun perusahaan dipegang penuh oleh sang adik, yaitu Enrico Piaggio. Setelah Perang Dunia Kedua, perekonomian Italia semakin buruk, termasuk perusahaan Piaggio pun luluh lantah karena bombardir dari pihak sekutu sebelumnya. Namun atas nama keluarga dan jasa keluarga Piaggio kepada penduduk sekitar, membuat mereka tergerak untuk membantu membangun ulang gedung-gedung perusahaan dengan dana dan alat seadanya tanpa memungut biaya. Di sini Piaggio memutuskan untuk mengubah haluan perusahaan keluarga tersebut, yakni dengan coba mendesain alat transportasi yang murah, mengingat masalah personal mobility yang terjadi pada masyarakat Italia kala itu, terutama karena infrastruktur yang banyak rusak menjadikan mobil saat itu sangat terbatas penggunaannya. Dan dengan pinjaman yang didapat dari bank, Piaggio mengajak para pekerjanya untuk mengkonsep sebuah skuter dengan mengambil metode produksi dan model yang terinspirasi dari Fiat 500 yang telah sukses mengebrak dunia dengan mobil Mickey Mouse-nya, sebuah mobil yang diambil dari tokoh kartun terkenal kala itu. Melihat kesuksesan Fiat tersebut, Piaggio berusaha mengikuti dengan cara mendesain sebuah skuter Piaggio pertama yang bernama Paperino yang terinspirasi dari Donald Duck. Dan untuk mengirit biaya produksi, Piaggio juga menggunakan part-part sisa dari perlengkapan pesawat, mulai dari ban pesawat, mesin two-stroke pesawat, dan part-part pesawat lainnya. Dan akhirnya, voila! Motor tersebut akhirnya berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Namun sangat disayangkan, model Paperino tidak begitu disukai karena bagian sekat antara kaki membuat wanita yang berkendara menggunakan rok akan terbuka dan memberikan sedekah pada pegawai lainnya. Dan di samping itu, modelnya juga emang agak terlihat aneh. Nah, melihat masalah ini, Enrico memutuskan untuk mendatangi kembali mantan desainer pesawat Piaggio yang bernama Insinyur Corradino de Escanio. Jadi untuk teman-teman yang suka ngatain bentuk Vespa, jangan salah. Pembuat modelnya ini adalah desainer bodi pesawat terbang loh, jadi udah pasti aerodinamis. Nah, awalnya Corradino yang idealis pun menolak karena merasa kalau itu bukan passionnya. Namun karena hubungan baik antara Corradino dan keluarga Piaggio, ditambah lagi sahabatnya tersebut sedang mengalami kesulitan, akhirnya dia pun menyetujui untuk membuat desain dan memperbaiki skuter Paperino berseri MP5. Dan di bawah tangan dinginnya, desain yang ekonomis, elegan, dan nyaman untuk dipandang pun terlahir hanya dalam hitungan hari. Motor tersebut memiliki seri MP6. Lalu melihat desain dari MP6 ini, Enrico langsung terkesima dengan desainnya. Dan saat prototipe jadi, beliau langsung mencobanya sendiri dengan berkeliling kota.
Dengan hati yang senang, Enrico langsung mengajak seseorang yang dianggapnya spesial, yakni seorang wanita bernama Paola. Dan di titik inilah, romantisme dari Vespa awalnya terlahir. Dan sambil membonceng Paola, mendengarkan suara mesin yang sedang berputar di RPM tinggi, serta menikmati guratan seni bentuk tubuh Vespa, Enrico seraya berseru Sambrauna Vespa. Yang dimana suara merdu dan juga bentuk indah dari motor skuter MP6 ini sangat mengingatkannya kepada serangga tawon. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau Vespa itu maknanya adalah tawon. Dan akhirnya berawal dari seruannya itu diputuskan kalau motor Piaggio berseri MP6 akan bernama Vespa. Sebuah nama yang bernilai ikatan dan juga romantisme saat berkendara di atas jalan raya. Dan cerita berlanjut, pada April tahun 1946, MP6 Vespa pun mulai diproduksi massal di pabrik Piaggio yang bertempat di Pontedera, Italia. Hasilnya, motor ini kurang laku karena belum dikenal dan skuter kala itu masih hadir sebagai produk yang asing. Enrico pun memutar otak untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan banyak advertising di sana-sini. Sampai titik puncaknya kala itu, Enrico mendengar informasi kalau akan ada sutradara film yang sangat terkenal yang ingin membuat film bergenre romance. Nah, mengingat kenangannya bersama sang istri, Enrico langsung berpikir kalau skuter Vespa buatannya ini harus bisa hadir di dalam film yang berjudul William Wheelers. Tanpa berlama-lama, Enrico pun langsung mempraktekkan di depan sutradara sebuah pemandangan romantis saat mengendarai sebuah Vespa. Nah, terpesona dengan hal tersebut, sang sutradara langsung menyetujui untuk memasukkan Vespa di dalam filmnya. Dan boom, seperti yang Enrico sudah prediksi, dari film terkenal tersebut, motor ini pun laku keras hingga lebih dari 100.000 unit, menjadikan skuter ini sebagai simbol revolusi kendaraan roda 2. Dan melihat kesuksesan Vespa, banyak juga negara yang tertarik untuk mengikuti langkah Vespa, namun kebanyakan dari mereka gagal. Di antara pesaing yang berusaha mengikuti langkah Vespa ini adalah Bretta, Enquil, Zundaf, dan juga MSU. Yang dimana bagi masyarakat kita sendiri, produk dari Zundaf dan Lambretta sempat meramaikan jalanan di era 1960-an. Dan seiring waktu berjalan, fanatisme dari Vespa pun lambat laun terlahir. Karena mulai dari kisahnya, nuansa romantis hingga bentuk yang selalu memiliki ciri khas aura yang sama, dari dulu hingga produk terbaru, menghasilkan rasa persatuan. Mulai dari orang tua dengan Vespa klasiknya, hingga anak muda dengan Vespa modernnya. Semuanya memiliki aura yang sama dengan ceritanya tersendiri di setiap generasi mereka. Ditambah lagi, bagi Indonesia, Vespa memiliki ceritanya sendiri, yang dimana Vespa sendiri pernah diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di Kongo dulu. Dan karena hal ini juga menjadikan Vespa banyak berkeliaran di jalan, dan diikuti dengan terlahirnya komunitas-komunitas persaudaraan tanpa batas dari skuter bernama Vespa. So, dari sini kita juga bisa menyimpulkan kalau kita berbicara tentang Vespa, bukan masalah prestis ataupun kecepatan dan juga teknologi, melainkan romantisme dan juga persaudaraannya. FYI, sebenarnya film yang khusus membahas Vespa juga ada, jadi bakalan cocok untuk kalian yang mau belajar sejarah Vespa melalui sarana hiburan. Dan kita rasa cukup untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mensupport channel ini via Saweria. Dan jangan lupa bantu juga subscribe channel gadget kita. Seperti biasa, jika ada yang ingin memberikan kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu untuk ramaikan kolom komentar di bawah dan juga berdiskusi. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the following videos and thanks for watching.